selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Dina Nur Fitriani. Kali ini saya nggak sendiri nih. Kali ini saya ditemenin oleh dua master fenomenal dari Didimax. Halo Master Aib dan Master Syam. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ke siapa nih? Dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Oke, saya di sini mau nanya nih sama master-master. Kan banyak banget ya trader pemula tuh pada kebingungan. Soalnya belum bisa menentukan cara masuk pasar dan keluar pasar dengan baik dan benar. Kadang banyak juga yang sampai nggak tahu pergerakan harganya, ujung-ujungnya loss dan juga kapok untuk trading lagi. Nah, gimana sih tipsnya supaya mereka tuh bisa tahu cara entry point dan exit point yang benar dan baik itu seperti apa sih? Dari Master Aib dulu deh. Entry dan exit dari market ya. Oke. Sebenarnya sederhana. Seorang trader untuk masuk pasar itu kita harus tahu dulu kita akan menjadi follow trend atau ambil koreksi dalam mata uang tersebut. Nah, kita bisa cek di time frame besar itu trend mata uang tersebut itu up atau down-nya. Oh gitu. Nah, itu kita awalnya harus gitu dulu. Jadi harus tahu dulu tren mata uang tersebut up atau down. Jadi yang pertama kita harus menentukan trennya. Ya, menentukan tren. Tren besarnya. Kedua, kita memilih kita akan follow trend atau ambil koreksi. Itu. Oke. Bagaimana cara entry masuk cara entry atau cara exitnya? Nah, adanya area support resisten itu bisa untuk jadi acuan kita masuk dan keluar pasar biar nggak bingung. Tapi dalam masuk pasar juga kita harus tahu alasan. Jadi nggak gambling. Maksudnya itu alasan dengan analisa atau indikator yang dipelajari kita ambil buy atau sell-nya tuh alasannya apa. Nah, untuk close atau dari marketnya itu ya kita bisa menggunakan stop loss. Iya. Atau SL itu yang paling penting. Tapi hal kecil ini tuh selalu tidak dilakukan atau tidak dipasang oleh kebanyakan para trader. Iya. Karena mungkin dia pikirnya takutnya kena SL. Nanti juga balik lagi Lagi gitu lagi ya. kena SL baik. Padahal itu tuh cara kita untuk close market dan meminimalisir kerugiannya. Betul banget. Jadi penting banget nih untuk para trader pemula itu harus pasang SL ya. Wajib banget untuk pasang SL. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu tren besarnya apa. Yang kedua kita tentukan mau follow trend atau koreksi. Ya. Dan yang ketiga kita pakai analisa ya, Ya. indikator atau analisa support resisten. Oke. Contohnya gimana sih Master? Coba Oke. Kita kasih contoh di XAU USD atau emas ya. Nah, kita lihat di time frame besarnya. Bisa terlihat di sini di time frame paling besar misalkan di Monthly. Tren XAU USD itu masih menunjukkan tren up. Trend up ya. Nah, tren up. Tapi kan rata-rata kita untuk open posisi itu di H1. Iya. Nah, kita sudah tahu tren besarnya itu up. Iya. Kalau dilihat dari H1 masih ada koreksian untuk XAU USD. Nah, kita tandai dulu area support dan resistennya. Ini area resisten. Nah, ini area resisten dan ini area support. Iya. Karena kita sudah tahu tren XAU itu tren besarnya up, kita tentukan kita akan follow trend atau Koreksi. Kalau kita ingin memanfaatkan koreksi, kita bisa tunggu di area resisten. Kalau XAU kita ambil 2 poin atau 3 poin itu pasti Iya. lumayan pasti kena lah. Pasti kena. Nah, kalau kita untuk follow trend, kita tunggu di area support. Ini area support. Kalau kita secara manual, tapi kan sekarang udah banyak indikator yang otomatis itu otomatis. menandakan area support di sini ada. Seperti Lebih enak manual atau pakai ini sih indikator sih? kalau yang nggak mau pusing ya tinggal cari yang otomatis. Tapi kalau misalkan kita nyamannya manual ya boleh, itu tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, ini area resisten, ini area support. Oke. Nah, kita kalau misalkan mau follow trend, kita tunggu di area-area support. Bukan di sini aja area support, ada di sini, ada di sini. Bahkan yang paling bawah untuk terdekat itu di sini. Nah, area resisten yang paling terdekat di area sini. Karena kemarin ada news dan XAU-nya terbang, ya mungkin kalau misalnya kita mau ngambil koreksi pas untuk sekarang di area sini.
target kemana? Ya target ke area support. Kalau misalkan kita kuat, tapi kalau misalkan kita nggak kuat untuk nahan profit, biasanya kan rata-rata Iya. kuat nahan profit, nggak kuat nahan profit tapi kuat nahan floating. Iya, betul sekali. Nah, kita ambil 2 atau 3 poin saja dari sini, kayak gitu. Tipis-tipis ya berarti. Ya, tipis-tipis. Terus ada lagi nih, kan banyak banget ya trader pemula yang natskal nih. Natskal dia tuh sekarang nih kan mau kan kata master harus tentuin mau follow trend atau koreksi. Ya. Nah, gimana kalau misalkan ada trader natskal nih yang ya udahlah dua-duanya gitu. Sebenarnya tidak disalahkan dia mau memanfaatkan dua-duanya, mau follow trend atau mau koreksi. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya penempatan dianya yang harus benar-benar pas. Ya. Ini udah dasar, ini area resisten, ini area support. Iya. Oke, kalau misalnya kita mau manfaatin area koreksi berarti di sini. Nah, kalau untuk mengambil follow trend di sini. Nah, untuk meminimalisir kerugiannya biar tidak terlalu besar atau risknya terlalu besar, ya kalau bisa manfaatkan dua-duanya bebas. Mau kita ngambil sell di area sini, buy diambil sini nggak apa-apa. Berarti nggak salah ya? Nggak salah. Cuman kita harus tahu batasan resiko. Batasan resiko dan momen yang tepatnya juga ya. Karena misalkan kita ambil koleksi, tapi nggak semuanya itu 100% valid. Nah, kita batasi untuk kerugian untuk memanfaatkan koreksi di luar area resisten di sini. Ini untuk SL. Ataupun kita mau kalau follow trend tetapi koreksinya kalau masih berlanjut, biasanya XAU kan beda dengan mata uang yang lainnya, koreksi cukup jauh, cukup dalam, ya kita batasi risiko di area sini. Oh gitu. Mudah banget ya sebenarnya. Ya, kita sekarang setting take profit dan stop loss ya. Kalau misalkan itu gimana seleranya, mau banding 1 banding 1 atau 1:2 terserah. Tapi kalau saya di XAU biasanya 1:1. 1:1. Jadi sesuai. Iya. Makasih Master Aib penjelasannya. Oke, sekarang yang versi Master Syam gimana nih cara tips dan triknya untuk entry point dan exit point? Oke, sebenarnya saya sering menjelaskan ya, kalau misalkan kita sudah mengetahui yang namanya SNR atau support dan resisten, kita tidak akan bingung untuk menempatkan entry sama exit point. Jadi sebenarnya kembali lagi sih ke back to basic ya. Simpelnya gini, buy di support, sell di resisten. Terlepas dari nanti buy atau sell-nya itu ngikutin arah tren atau cuman ngambil koreksi aja. Contohnya yang paling simpel aja, kalau berdasarkan konsep tren ya. Nah, di sini di grafik kita punya XAU USD. Yang pertama saya lakukan adalah identifikasi dulu trennya seperti apa. Nah, untuk identifikasi tren sebelumnya saya udah pernah jelaskan ya seperti apa caranya. Pertama berarti tipsnya identifikasi trennya dulu, tren besarnya. Betul, mau tren besar atau tren kecilnya, yang penting kita tahu tren ini apa. Nah, kayak gini. Ini saya bilang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat untuk dibilang sebuah tren naik ya. Kenapa? Karena sudah ada 4 titik, yaitu low, high, lower high sama higher high. Nah, kita bisa dibantu juga sama garis kayak gini. Kalau tadi yang datar kan, kali ini kita pakai yang miring aja. Pakai trend line ya. Betul. Oke, garis trend line ini bisa berfungsi sebagai level supportnya dalam kondisi tren naik ya. Nah, saya di sini mau mencontohkan untuk entry dan exit berdasarkan konsep tren ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu trennya, lalu kita pasangkan satu alat, mau alat apapun itu boleh. Kalau saya di sini paling simple menggunakan garis trend line. Selain trend line itu apa misalkan? Banyak. Kalau yang charting tools ada channel equidistant, ada Fibonacci yang bukan retracement ya, terus ada apa lagi? Ada garis horizontal, bahkan garis vertikal pun bisa kita jadikan acuan. Berarti yang paling mudah tuh trend line ya? Ya, saya sarankan untuk pemula gunakan aja dulu yang paling simple. Tujuannya biar lebih cepat menganalisa dan lebih dipahami. Jadi yakin untuk OP-nya tuh. Nah, di sini saya menggunakan garis trend line ya. Yang pertama tadi identifikasi tren, udah kita identifikasi bahwa ini adalah tren naik. Yang kedua, supportnya udah saya tandai, maka ada di level tersebut. Nah, kalau dalam kondisi tren naik, saya akan mengacu ke support resisten lagi.
Yang pertama itu untuk buy dan sell-nya, untuk entry dan exit point-nya. Nah, di sini saya mau melakukan transaksi buy. Kenapa? Karena trennya naik. Jadi sistem atau style tradingnya itu sama kayak style trading untuk follower trend kayak gitu. Nah, ketika sudah terbentuk tren naik seperti ini, nah ketika harga dia udah tembus di sini ya, saya katakan di sini harga udah valid dikatakan sebagai tren naik. Kenapa? Karena dia udah melampaui harga tertinggi sebelumnya. Nah, cuman banyak kesalahan yang dialami pemula itu ketika melihat, oh iya ini kan udah tren naik nih, maka saya langsung ambil buy. Nah, nggak seperti itu juga. Boleh, nggak ada yang salah, cuman resikonya akan lebih tinggi. Kenapa? Ketika harga mulai terbentuk tren naik pola seperti ini, misalkan dari sini dia naik ke atas, dia udah tembus kan sini, biarkan aja dia ke atas. Sejauh apapun dia naik, biarkan, suatu saat dia pasti akan kembali. Jadi nggak usah dikejar-kejar, capek. Kayak gitu. Kayak gitu. Bukan curhat Bu, tapi emang seperti ini sistemnya. Nah, ketika dia naik melampaui atau breakout di resistannya, dia naik setinggi apapun biarkan, jangan tergiur, jangan dikejar, nanti capek. Biarkan, suatu saat dia pasti akan kembali, minimal mendekati level yang dia tembus. Tapi kalau misalkan ya udahlah mau tipis-tipis aja gitu boleh nggak? Boleh, kalau memang ada alasannya. Kalau saya lebih seneng kayak gini, biarkan dia naik setinggi apapun. Kalau belum ada koreksi biarkan aja dulu. Saya belum mau ambil posisi, kecuali kalau dia udah mulai turun seperti ini. Biasanya kan kalau misalkan candlenya panjang-panjang tuh pas news ya. Betul. Pas news gitu. Itu rekomend nggak sih kalau misalkan kita open? Rekomend kalau punya alasan. Tapi kalau nggak ada alasan dan masih sangat awam, mending kita cari peluang-peluang yang resikonya rendah aja. Kayak gini, ketika dia naik misalnya udah setinggi ini, udah biarkan. Suatu saat dia turun ke bawah, nah inilah momen untuk kita ngambil posisi. Makanya ketika ada orang yang bertanya sama saya, bisa OP nggak? Ya kita tunggu momennya. Nah inilah yang saya maksud dengan momennya. Momennya itu ketika harga mendekati level support, karena back to basic ya, buy di support, sell di resisten. Memang trennya naik, tapi kalau kita ambil buy di sini itu udah ngelawan basic yang pertama. Berarti kita harus tunggu harga turun koreksi kayak gini, minimal mendekati garis trendline. Kenapa? Karena garis trendline ini tadi berfungsi sebagai apa? Sebagai supportnya. Makanya minimal dia mendekati sampai sini. Mau lebih akurat lagi, gunakan yang namanya Fibonacci. Simple aja. Di sini saya gunakan Fibonacci retracement. Yang ini ya. Tarik kalau tren naik, simple aja. Tarik dari low ke high. Kalau tren turun, dari high ke low. Nah di sini karena trennya naik, maka saya tarik dari low ke high. Kita anggap high-nya di sini sudah terbentuk ya. Lalu dari sini misalkan dia turun ke bawah. Nah, level-level inilah yang jadi acuan. Ada 23.6, 38.2, 50 dan 61.8. Itu level-level acuan untuk ambil posisi. Boleh nggak saya ambil posisi di 23.6? Boleh, tapi resikonya akan tinggi. Kenapa? Ini untuk entry-nya ada level-level Fibonacci yang tadi saya sebutkan. Open posisi di level berapapun, untuk exit point atau pemasangan stop loss-nya ada di bawah level 100. Karena apa? Level 100 Fibonacci dalam kondisi tren naik itu bisa berfungsi sebagai supportnya. Nah, jadi saran saya sih minimal dia masuk ke golden ratio, yaitu Fibonacci level 50 atau 61.8. Misalkan dia dari sini turun ke bawah, udah nyentuh level Fibonacci level 50, dan kalau kita lihat rata-rata memang seperti ini. Ketika harga nyentuh level 50 atau 61.8, otomatis akan berdekatan juga dengan garis trendline, yang mana garis trendline ini kita tahu bahwa di awal berfungsi sebagai supportnya, jadi cukup ideal. Nah inilah yang disebut dengan golden ratio dan momen yang cukup bagus untuk open posisi. Bisa langsung kita open posisi di sini atau pasang pending order, boleh. Itulah keunggulannya menggunakan charting tool seperti ini. Harga belum terjadi tapi kita udah punya acuan, nanti saya mau buy di harga berapa dan exit atau SL nya di berapa. Contohnya kayak gini, saya ambil buy di level 50, lalu bisa dipasangkan stop loss atau boleh manual, exitnya nanti di sini di bawah level 100. Nah, gimana kalau harga turun lagi ke bawah, misalkan kayak gini? Iya nggak apa-apa, suka-sukanya harga gitu kan, mau turun seperti apapun. Bisa averaging lagi ya. Nah, yang punya balance-nya kuat atau lebih besar, dia bisa melakukan yang namanya averaging. Tapi yang balance-nya terbatas, saran saya satu posisi aja dengan lot yang proporsional.
di sini dan exit point di sini. Kalau yang misalkan punya ketahanan akun yang kuat, dia bisa averaging di level 61.8 atau di dua level setelahnya, yaitu di level 76.4 dan 88.6. Itu untuk Fibonacci yang custom ya. Tapi di sini kita pakai yang standar dulu. Nah, boleh nggak OP lagi? Boleh kalau misalkan masih punya ketahanan di sini. Jadi, exit pointnya modal masih sama. juga menentukan ya. Modal yang ideal juga menentukan ya. Iya, sangat. Semakin besar modal yang kita punya di bisnis forex ini, maka akan semakin nyaman kita trading. Ketahanan akunnya juga kuat. Ketahanan akunnya kuat. Nah, ini kan kita berbicara untuk exit point dalam keadaan pergerakan harga yang di luar ekspektasi atau harapan kita ya. Nah, kalau misalkan, karena itu yang harus kita perhatikan pertama kali, yang harus kita persiapkan pertama kali adalah ketika harga bergerak di luar ekspektasi atau harapan kita, tapi kita di sini udah membatasi kerugian bahkan jauh sebelum kita melakukan transaksi. Jadi istilahnya bisa hitung-hitungan dulu di awal lah kayak gitu. Nah, ini exit pointnya. Kalau misalkan harga memang valid mantul di level tersebut, maka exit point dalam keadaan profit atau close profitnya atau target profitnya adalah ada dua jenis ya, ada dua style. Ada yang misalkan untuk jangka mid term atau misalkan short term atau jangka pendek, itu take profitnya dia tidak lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Jadi boleh di sini ataupun di sini. Yang penting nggak lebih tinggi daripada ini, karena ini berfungsi juga sebagai resisten barunya dia. Jadi ada kemungkinan harga mantul di situ. Jadi cari aman, ambil profit secukupnya di bawah level atau di bawah resisten terdekatnya dia yang baru terbentuk tadi. Nah, kalau yang jangka panjang, contohnya kayak saya ya, saya long term, itu biasanya dia menggunakan satu bantuan dari alat lagi, ada Fibonacci ekspansi, itu untuk menentukan sampai mana sih tren ini akan naik. Nah, itu ada caranya, nanti kita bahas lagi di yang berbeda ya temanya. Nah, biasanya dan saran saya sih kalau untuk belajar memang ambil profit secukupnya aja, jangan terlalu istilahnya greedy atau serakah. Nanti malah harga nggak nyentuh TP, kita belum ambil, harga malah beneran mantul di resisten dan jadi balik minus. Nah, banyak itu yang sih trader pemula yang gitu Master. Pasti yang banyak. Greedy gitu loh. Merasa udah profit $10 nih, kurang 15 deh, 15, 20 deh, 30, terus aja seperti itu, nggak akan ada habisnya. Makanya akhirnya itu jadi bumerang dan balik jadi minus lagi nanti kayak gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya, sangat simpel. Basicnya masih sama sebenarnya, berdasarkan support dan resisten. Dan kalau saya persingkat ya, intinya buy di support, sell di resisten. Apapun tekniknya, seperti apapun style tradingnya, selalu back to basic. Ingat hal itu, maka insya Allah nggak akan terjebak di keadaan buy di pucuk, sell di lembah. Nggak akan seperti itu. Oke, jadi intinya sih support, resisten, dan tren ya. Kita Betul. harus mengetahui itu dulu, Ya. basicnya dulu. Oke, terima kasih kepada Master Aib dan Master Syam udah sharing-sharing nih siang ini. Semoga bermanfaat ya untuk para trader-trader pemula di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk para trader yang di luar sana yang ingin lebih lanjut dan lebih dalam, ingin mempelajari trading forex, bisa datang langsung ke kantor Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Oke, saya Dina, pamit undur diri. Didimax, we are number one.